Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79 menjadi catatan sejarah besar Indonesia. Sebab, tepat pada tanggal 17 Agustus 2024, pemerintah berencana untuk mengadakan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Momentum penting perjalanan bangsa Indonesia ini sekaligus menjadi pembuktian akan komitmen pemerintah atas pemindahan ke Ibu Kota baru. Tak hanya fasilitas utama perayaan HUT Republik Indonesia berupa lapangan upacara, penuntasan pembangunan Istana Presiden, dan sejumlah gedung pemerintahan di IKN Nusantara pun ditarget Juli 2024. Di tengah pembangunan masif infrastruktur di IKN, pemerintah berlomba dengan waktu yang semakin menipis. Lantas, sudah siapkah Ibu Kota Nusantara menorehkan tinta emasnya untuk mencatat kisah sukses perayaan kemerdekaan ke-79? Pemirsa, pemerintah terus melakukan pembangunan dan mengkebut pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Mulai dari kesiapan berbagai gedung kementerian lembaga, hunian aparatur sipil negara, hingga persiapan pelaksanaan HUT RI pada tahun 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan yang telah dilakukan di Ibu Kota Negara Nusantara, kita akan berdialog dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, kita bahas mengenai bagaimana saat ini pemerintah membangun di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Namun sebelum itu Pak Dirjen, kita ingin tahu dulu. Sebelumnya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini telah mengesahkan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta pada 25 April 2024 lalu. Undang-Undang DKJ ini mengatur segala proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN, Pak Dirjen. Hingga saat ini Pak Dirjen, bagaimana perkembangan dari status ibu kota? Kapan sebenarnya akan dipindahkan ke IKN Nusantara, Pak Dirjen? Ya, jadi status ibu kota negara tidak akan berubah, artinya dari Jakarta ke IKN sebelum Presiden menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota. Nah, ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Nah, jadi pada saat undang-undang ini resmi diundangkan, Provinsi DKI Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota NKRI sampai dengan penetapan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota NKRI dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitu bunyi aturannya, ya, bunyi pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Nah, pemerintah ini tentu akan melihat progresnya seperti apa. Ya, kalau pemerintah tentu tidak akan memaksakan, ya, sangat tergantung pada progres di lapangan. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri menyebut keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari DKI ke Ibu Kota Nusantara ini masih dalam proses. Ya, tidak tertutup kemungkinan Kepres ditandatangani oleh Presiden terpilih nanti, oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang nanti akan dilantik pada Oktober 2024. Baik, selanjutnya Pak Dirjen, di pembangunan di IKN tentu ini memakan banyak lahan, dan ini juga ada lahan oleh masyarakat dan sebagainya, serta investasi yang ada di IKN juga terus jor-joran begitu pemerintah melakukan sosialisasi dan juga promosinya. Beberapa waktu yang lalu Pak Dirjen, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan di IKN. Nah, oleh karena itu pemerintah menyerahkan kepada otoritas IKN untuk mengatur mulai dari kepastian jangka waktu hak atas tanah, diantaranya hak guna usaha, ini selama 190 tahun kepada investor. Nah, pertimbangannya menggunakan waktu yang selama itu sebegitu lama, Pak Dirjen, ini apa, Pak?
Iya, yang pertama tentu investasi membutuhkan lahan, ya membutuhkan tanah, katakanlah seperti itu, dan tidak bisa dalam waktu yang pendek begitu ya. Jadi harus diatur waktu yang sesuai, ya yang katakanlah secara ekonomi juga bisa menarik perhatian investor. Nah, jadi memang betul HGU itu diberikan 190 tahun ya kepada para investor. Yang menjadi pertimbangan adalah pemberian HGU untuk investor di IKN ini akan memberikan kepastian dan kejelasan status atas tanah terhadap investor yang berinvestasi. Ya, artinya dengan jangka waktu 190 tahun ini kan jadi ada kepastian. Jadi ada kepastian, para investor bisa mungkin menghitung, mempertimbangkan ya secara ekonomi dengan jangka waktu seperti itu, ya mestinya investasi jadi menarik di IKN. Nah, kemudian penandatanganan terkait HGU itu ini semata untuk pembangunan investasi di IKN bisa lebih cepat, ya lebih cepat tentu kita harapkan bersama ya tanpa perlu tergesa-gesa ya, tapi percepatan itu kan sangat penting ya karena kita ini sudah menyiapkannya sejak lama, dan inilah saatnya kita harus mulai melakukan berbagai percepatan ya, berbagai percepatan agar IKN bisa lebih terwujud lebih. Yang 190 tahun itu ya kita harus ingat ini sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Jadi artinya tanah ini, lahan ini itu adalah tetap milik negara, ya tetap milik negara. HGU ini bisa diperpanjang terus ya, seperti di Singapura ini kan bisa 90 tahun perpanjangannya. Nah, kalau kita ini kan ya 20 tahun, 20 gitu. Jadi prosesnya harus berulang-ulang, ya harus berulang-ulang setiap 20 harus perbarui izin, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi apapun juga itu tetap milik negara. Jadi investor itu menggunakan, bukan memiliki, ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, meski begitu, pemerintah hanya mengabulkan permohonan perpanjangan siklus kedua jika investor memenuhi kriteria. Ya, jadi perpanjangan itu tentu kan akan diperiksa lagi pengajuannya ya, apakah investor ini sudah comply misalnya, ini menjadi pertimbangan. Nah, nantinya otorita IKN akan mengevaluasi setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun, jadi setelah pemberian hak siklus pertama. Nah, untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan, masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Artinya tanahnya itu betul-betul dimanfaatkan ya, jangan sampai terjadi misalnya dia sudah mendapatkan hak guna tapi dia subkan kepada investor lain ya. Ini misalnya terjadi di Batam ya, banyak terjadi di Batam lahan-lahan seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi, ini akan dievaluasi oleh OIKN. Nah, kriteria tersebut tanah yang dikelola ini masih diusahakan dan dimanfaatkan tadi ya, tidak terbengkalai begitu. Nah, kemudian sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Jadi kalau tidak sesuai ini bisa dievaluasi, bisa ditarik lagi itu izinnya. Nah, pemegang hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Tidak boleh dioperalihkan begitu ya, tidak boleh alih kepemilikan, katakanlah begitu, alih penggunaan. Nah, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh investor ya ketika ingin mengajukan perpanjangan. Baik, Pak Dirjen, terkait dengan HGU ini tentu nanti akan ada evaluasi yang secara berkala dilakukan oleh otorita IKN. Pak Dirjen, setelah jeda pariwara kita akan lanjutkan dialog juru bicara malam hari ini terkait dengan kesiapan HUT RI di IKN Nusantara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program juru bicara.